Universitas Simanjuntak dengan NIM 1122101813. Di sini saya akan membuat video dengan judul pengambilan keputusan dalam struktur organisasi modern, yang dimana video ini dari mata kuliah teori organisasi, di mana video ini dibuat untuk memenuhi syarat UAS atau ujian akhir semester, yaitu semester 6. Dan di sini saya dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Bangsa angkatan 2022. Teori organisasi dalam pengambilan keputusan merupakan inti dari proses manajerial dalam sebuah organisasi. Keputusan yang diambil akan mempengaruhi arah, strategi, dan efektivitas operasional suatu organisasi. Oleh karena itu, memahami teori organisasi sangat penting untuk memahami bagaimana keputusan dibuat, siapa yang membuatnya, dan dalam konteks apa keputusan tersebut diambil. Pengertian dari teori organisasi adalah studi sistematis mengenai bagaimana organisasi terbentuk, beroperasi, dan berkembang. Teori ini mencakup struktur organisasi, proses, budaya, serta hubungan antara individu dan kelompok dalam mencapai tujuan bersama. Relevansi teori organisasi dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ada struktur organisasi, misalnya birokrasi, matriks, dan desentralisasi, mempengaruhi siapa yang memiliki wewenang dan mengambil keputusan. Yang kedua ada proses komunikasi, dalam organisasi menentukan bagaimana informasi disampaikan sebelum keputusan dibuat. Yang ketiga budaya organisasi, mempengaruhi gaya pengambilan keputusan, apakah bersifat partisipasi, otoriter, atau kolegial. Pengertian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses pemilihan alternatif terbaik dari sejumlah pilihan yang tersedia dalam konteks organisasi. Keputusan dapat bersifat strategis, taktis, maupun operasional dan melibatkan berbagai lapisan manajemen. Nah, apa sih hubungan teori organisasi dengan pengambilan keputusan? Teori organisasi itu mampu memahami siapa yang memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan, bagaimana sih keputusan diproses melalui saluran formal dan informal, dan bagaimana lingkungan internal dan eksternal organisasi mempengaruhi keputusan. Contohnya seperti organisasi yang menganut struktur birokrasi cenderung memiliki proses keputusan yang panjang dan terpusat, sedangkan organisasi desentralisasi itu memberi kebebasan kepada unit-unit kerja untuk membuat keputusan sendiri. Ada beberapa pendekatan teori organisasi dalam konteks pengambilan keputusan. Yang pertama itu ada teori klasik, menekankan pentingnya struktur formal, pembagian kerja, dan hierarki dalam proses pengambilan keputusan. Fokus utamanya adalah efisiensi dan kontrol. Yang kedua ada teori human relations, memperhatikan aspek psikologis dan sosial pekerja dalam organisasi. Keputusan diambil dengan mempertimbangkan motivasi, kepuasan kerja, dan dinamika kelompok. Yang ketiga ada teori sistem, menggambarkan organisasi sebagai sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungan eksternal. Keputusan dipengaruhi oleh masukan, proses, dan umpan balik. Yang keempat itu ada teori kontingensi, yang menyatakan bahwa tidak ada satu cara terbaik untuk mengambil keputusan. Pendekatan tergantung pada situasi termasuk lingkungan, teknologi, dan sumber daya. Struktur organisasi yang fleksibel dan berbasis tim memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan inovatif, serta meningkatkan keterlibatan karyawan. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai pengambilan keputusan dalam organisasi modern. Yang pertama ada desentralisasi, pendelegasian wewenang, yaitu pengambilan keputusan tidak lagi hanya terpusat di tangan manajemen puncak, tetapi juga didelegasikan ke tingkat yang lebih rendah termasuk tim dan individu. Yang kedua, peningkatan kecepatan dan efisiensi, ialah keputusan dapat dibuat lebih cepat karena tidak perlu menunggu persetujuan dari hierarki yang lebih tinggi. Peningkatan responsivitas, organisasi dapat lebih cepat beradaptasi dengan perubahan pasar dan kebutuhan pangan. Contohnya World Food Market yang menggunakan struktur tim berbasis departemen untuk pengambilan keputusan yang lebih efektif di setiap toko. Yang kedua ada partisipasi karyawan, keterlibatan dalam pengambilan keputusan.
Karyawan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan baik melalui konsultasi maupun partisipasi langsung. Peningkatan motivasi dan ketertarikan ialah karyawan merasa lebih dihargai dan memiliki rasa kepemilikan terhadap organisasi yang pada gilirannya meningkatkan motivasi dan kinerja mereka. Peningkatan kreativitas dan inovasi, karyawan yang terlibat dalam pengambilan keputusan cenderung lebih kreatif dan inovatif dalam mencari solusi. Yang ketiga, struktur organisasi yang fleksibel, hierarki yang datar. Struktur organisasi modern cenderung lebih datar dengan lebih sedikit tingkatan hierarki sehingga memfasilitasi komunikasi dan pengambilan keputusan yang lebih lancar. Struktur tim, pembentukan tim lintas fungsi memungkinkan kolaborasi yang lebih baik dan pertukaran ide yang lebih efektif. Adaptasi terhadap perubahan, struktur organisasi yang fleksibel memungkinkan organisasi untuk lebih mudah beradaptasi dengan perubahan lingkungan, bisnis, dan teknologi. Yang keempat, pengambilan keputusan berbasis data. Analisis data. Pengambilan keputusan didukung oleh analisis data yang mendalam untuk memastikan keputusan yang tepat dan efektif. Pengukuran kinerja keputusan dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa keputusan tersebut mencapai tujuan yang diinginkan. Pengambilan keputusan yang berorientasi hasil. Keputusan yang diambil harus selaras dengan tujuan organisasi dan memberikan dampak positif terhadap kinerja organisasi. Yang kelima, peran pemimpin, fasilitator. Pemimpin dalam organisasi modern berperan sebagai fasilitator, bukan hanya sebagai pengambil keputusan tunggal. Pemandu, pemimpin membimbing tim dalam proses pengambilan keputusan, memastikan semua anggota terlibat dalam kontribusi. Penyedia sumber daya. Pemimpin menyediakan sumber daya yang dibutuhkan tim untuk membuat keputusan yang efektif, termaksud informasi, pelatihan, dan teknologi. Dengan mengadopsi pendekatan pengambilan keputusan lebih modern, organisasi dapat mencapai kinerja yang lebih baik, meningkatkan kepuasan karyawan, dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis yang lebih dinamis.